pesantren, Tuan Guru, tentu Pak Kapolres yang menginisiasi acara ini, kemudian Pak Bupati, maaf enggak saya sebutkan semuanya, umumnya kita yang berhadir di tempat ini. Memang dalam perjalanan kehidupan manusia, waktu Nabi Muhammad itu lahir atau diutus, dikatakan dengan jahiliyah. Kemudian sebelumnya pun antara yang hak dengan yang batil terus saling berlomba. Cuma yang mau saya katakan dalam waktu yang singkat ini, agar kita, kata Ahmad Albar, setiap kita punya satu peranan yang harus kita mainkan. Tapi ternyata Pak Kapolres menginginkan setiap peran yang mau kita mainkan ini harus kita lakukan secara bersama, yaitu jihad melawan narkoba. Tapi saya mau wali dulu, karena saya tentu mewakili tokoh agama. Sebelumnya minta kirim salam Pak Ketua MUI. Kebetulan misalnya tadi pagi meninggal, seharusnya dia hadir kemari dan sangat mengapresiasi acara ini. Tapi karena keadaan tak mungkin juga ke sana karena mora pula, akhirnya nanti Pak adalah yang mewakili dan katanya kirim salam sama Pak Kapolres, juga sama Pak Bupati dan umumnya ustadz-ustadz yang ada di sana. Saya mengatakan begini, saya pikir memang betullah Pak Kapolres ini anak ustadz, dia sudah membaca. Karena ayat yang pertama turun memang adalah Iqra. Terus setelah itu ayat yang selanjutnya turun, karena setelah kita membaca, memang kita fadzakirkum, jangan tidur lagi lah kita. Mau kemana kita bikin negara ini? Kan kita yang sekarang, kita besok, kita yang berlomba, baik di negara ini ataupun di dunia ini, menunjukkan kebaikan itu. Terus yang ketiga, baru turunlah surah Al-Fatihah. Tapi sebelum turun surah Al-Fatihah ini, terlebih dahulu diajarkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hebatnya kalimat ini, begitu diungkapkan dan dia sadar dalam jiwa dan dirasakan dalam hati, dan memang menjadi ciri khas mengomong yang baik dan bermanfaat perbuatan. Semua yang namanya innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun minas syaitan, sayonara. Artinya apa? If we are true the Muslim atau apapun agama kita, tolonglah ucapkan kalimat ini. Ini kan seperti yang saya bilang tadi, kita harus mengambil peran masing-masing supaya bisa bersama kita dengan peran yang lain dalam rangka membasmi atau menghabisi narkoba dan sejenisnya ini. Kalau itu belum bisa, berarti perlu kita belajar berzikir balik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dulu yang pertama. Setelah itu udah diucapkan itu, maka insya Allah pengamalan rukun agama yang dimulai dengan rukun Islam dan rukun iman Islam akan tampil bisa. Inilah pesan dari kami dan inilah pedomannya. Oleh karena itu saya teringat ketika umatnya Nabi Musa mengatakan begini, kalla inna lamudrakun. Nah, kalau kita mau habis ini di depan Fir'aun, di belakang, maksud saya di belakang Fir'aun dengan tentaranya, di depan laut. Mau kemana kita? Kata Nabi Musa, kalla tidak, inna rabbi sayahdin. Ini sedikit ini kata kunci dipegang ini dan pegang. Kalau tadi ada syahadatnya, menurut dari Nabi Ibrahim,
Inna Rabbi sayahdin. Jadi oleh karena itu tolong nikmati waktu kita membaca ihdinas siratal mustaqim, nikmati. Kalau masih terlibat berbagai macam kejahatan maksiat, that mean ihdinas siratal mustaqim belum jalan, syahadat belum jalan. Tapi apa selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Musa? Dia berdoa. Apa katanya? Allahumma lakal hamd wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Turun perintah, pukulkan tongkat, dan Nabi Musa tidak tahu akan bagaimana ke depan, tapi ternyata laut terbelah selamat. Allah sudah mengirim Kapolres Yasir, entah doa apa yang dibacanya, semua aku tengok yang datang ini semangat, dan tidak ada yang menantang ini, tapi saya yakin akan lahir the new generation, the best generation from Tapanuli Selatan. Kayaknya Tapanuli Selatan akan kembali menuju seperti Mali. Karena itu saya bilang, saya memang sering kami dengar Pak BNN, apa tadi? Ya BNN ya. Makanya saya jadi punya pikiran begini, seperti kumpah harus memang berbincang kita. Kalau dibilang Pak Kapolres atau Pak Bupati atau siapapun kita yang berwenang di sini, asendah keho di masjid menangnya bapakmu atau wakmu nggak meninggal, siapa nanti yang mengatakan mandikannya? Ya kalau nggak ada ustadz kan ada yang lain. Wah, hebat juga ini. Jadi saya jadi terpikir begini, siapapun yang mau mengelola negara ini, bila perlu, mulai dari kepala desa sampai kepling, kalau tidak ada surat keterangan dari ustadz yang dari masjid itu, atau mungkin kalau sesuai dengan agamanya lah, jangan ditempatkan di sini. Untuk apa? Kau mau sekolah harus ada surat dari kepling. Mau kawin harus ada surat pernyataan dari dia masih pemain tunggal, belum pemain ganda. Dan dalam waktu yang sama dia harus disaksikan oleh tokoh adat. Kalau enggak, kan dia kawin, mau mana dia? Maksud saya, ini kita ikat ini bahasa Pak Kapolres ini bersama. Karena kalau itu saya bilang mau coba mau mana? Ini kan sekarang kan anak sekolah mau beasiswa.